Surat An-Nazi'at ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها
يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. أعوذ بالله bersama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. Jemaah Ansar rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah atas nikmat Islam
Karena agama yang diterima di sisi Allah hanyalah agama Islam. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanyalah agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Lebih dari sebagai muslim, Allah karuniakan kepada kita nikmat sunnah, yang itu merupakan Islam. Seperti perkataan Imam Al-Barbahari, "Al-Islamu huwa sunnah wa sunnatu hiyal Islam." Islam itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah Islam. Jadi Islam itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa nikmat sunnah ini, banyak orang-orang yang diberi nikmat Islam. Dia terlahir sebagai muslim, akan tetapi dia beragama dengan bid'ah karena gak ngikutin sunnah. Seperti sibuk dengan perayaan Maulid Nabi, yang Nabi SAW tidak menyunahkannya, tapi mereka mati-matian membelanya. Itu karena tidak mendapatkan nikmat apa? Nikmat sunnah. Padahal Islam itu adalah sunnah Nabi. Begitu juga sibuk menghafalkan usolli fardhu subhi, zuhur usolli fardhu zuhri. Mereka sibuk dengan hal-hal yang tidak disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tidak mendapatkan nikmat sunnah. Ya Islam, tapi dengan cara-cara yang diajarkan oleh guru-guru mereka, tanpa merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ketika orang-orang sibuk membuat proyek-proyek, usaha-usaha untuk keuntungan dunia, hendaknya kita bangun proyek-proyek untuk membangun kehidupan akhirat, yaitu mendakwahkan Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah. Ini proyek yang harus direncanakan dengan matang, kemudian dijalankan dengan konsisten, agar membuahkan hasil seperti yang kita harapkan. Maka dakwah di Gang Nangka, Cimanggis, kita mulai dari tahun 96 kurang lebih. Ini proyek bagaimana taqribus sunnah ilal ummah, mendekatkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah umat. Karena yang membawa sunnah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, turun temurun sampai generasi kita sekarang ini. Dan para ulama telah mengambil bagian yang banyak, mulai dari mengumpulkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibukukan
Lalu bangkit ulama yang memilih hadis-hadis yang sahih saja, dibukukan seperti Imam Al-Bukhari, Imam Ibn Hibban, ada Sahih Ibn Hibban. Lalu bangkit para ulama yang mensyarah, memberikan keterangan mengenai hadis-hadis tersebut. Yang terdepannya seperti Imam An-Nawawi, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, ibu-ibu zaman sekarang tidak lagi sanggup melahirkan anak seperti keduanya. Jadi Imam Nawawi dan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Terus mereka saling tolong-menolong demi menjaga sunnah Nabi. Nah, sekarang peran apa yang bisa kita lakukan untuk proyek besar ini? Proyek bagaimana menjaga sunnah, mendekatkan ummah dengan sunnah. Jadi umat ini bagaimana biar paham sunnah. Maka diawalilah dakwah ini. Dakwah di emper rumah. Dakwah di emper rumah. Di rumah mertua saya ini. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih ada yang ikut ngaji. Ada Mas Narto, ada Mas Wahyono. Yang di MP rumah ikut siapa lagi? Mang Dada. Itu dakwah di MP rumah, pindah. Sampai ada Nur Iman dan sekarang ada Mardiatul Ikhlas. Semoga Allah memberkahi majlis ini. Proyek ini harus terus diperhatikan, dijaga, dibela, didukung. Ini proyek akhirat. Mas siapa namanya? Kaos putih? Iwan ya? Mas Iwan. Hah? Adiknya Iwan, kakaknya Iwan, namanya Dwi. Waktu di emper rumah dulu pernah ikut nggak? Tahun berapa? 96, 97. Mas Singgi. Banyak. Ya Allah, antum ikut nggak di emper? Ikut. Dakwah nggak ada masjid yang mau terima dakwah ini, Pak Uha. Antum belum ya? Astagfirullah. Masih jauh. Tinggal di mana dulu antum? Itu dia. Dakwah di emper rumah. Mau ngaji ke masjid, bikin majelis, izinkan sekali. Nur, minta izin. Sekali pengajian langsung besoknya datang ke rumah, nggak boleh lagi. Baru ngaji sekali, Ahad sore seperti itu. Jadi dakwah ini proyek besar. Proyek apaan? Proyek takribus sunnah ilal ummah, mendekatkan sunnah ini ke tengah-tengah ummah. Jazakumullahu khairan antum semua yang mau hadir. Dan saya harap antum doakan agar dakwah ini terus berkembang. Mati kita di akhirat, maka kita berharap pahala jariah mengalir buat kita semua. Ada yang mengajar, ada yang belajar. Jangan kira antum duduk tidak berjasa. Antum duduk itu punya jasa besar, karena ustadz bisa ngajar kalau ada jamaahnya. Kalau nggak ada jamaahnya mau ngajarin siapa? Latihan pidato.
Maka antum hadir itu udah dukungan. Dan yang penting antum doa, terus doa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Gak punya modal apa-apa kita. Ilmu cetek, ilmu kita minim. Modal harta minal masakin, orang-orang yang perlu dimasakin. Modal ilmunya cetek, hartanya dikit. Modal apa kalau bukan pertolongan dari Allah Rabbul Alamin? Maka terus berdoa, semoga Allah mengikhlaskan niat kita semua. Harus ikhlas, karena al-ikhlasu sirrun najah. Ikhlas itulah rahasia kesuksesan. Ikhlas itulah rahasia kesuksesan. Kalau ikhlas, namanya orang ikhlas. Dipuji-puji tidak terbang, dihina-hina tidak tumbang, ditransfer makasih bang. Jadi orang yang ikhlas bagaimana dia akan gagal, dia akan terus. Walaupun perjuangan ini dinikmati hasilnya mungkin bukan oleh kita. Kita berjuang sekarang, kemenangan belum kelihatan. Tapi nanti akan nampak kelihatan pada anak cucu kita, insya Allah. Sekarang kita berdakwah saja. Jika ikhlas karena Allah, maka Allah akan terus menjaganya. Siapa tahu nanti ada Universitas Mardiyatul Ikhlas. Dan itu tidak mustahil. Sehingga orang belajar enggak harus ke Jogja, enggak harus ke Magelang, ke Malang, ke mana. Cukup di Cimanggis. Karena cita-cita kita dulu tahun 1996. Apa cita-cita kita? Cimanggis kota salaf. Cimanggis kota salaf. Itu cita-cita kita. Dan sekarang tidak mustahil. Sekarang udah nampak tidak mustahil. Sudah ada Nur Iman At-Tauhid, ada Babus Salam di Auri, ada Ibnu Hajar, Ustaz Zainal, itu semua datang. Ada Mardiyatul Ikhlas. Mana lagi? Ada dakwah di Gria Tugu Asri, di Bukit Safana. Sudah mulai. Sehingga cita-cita Cimanggis kota salaf itu ternyata tidak mustahil. Sudah mulai berkembang. Dulu mau ngaji harus ke Bogor, Taman Cimanggu, harus ke Dewan Dakwah. Gak ada pengajian sunnah Depok. Harus ke Pramukasari. 3 itu tempat sepekan. Dewan Dakwah, Pramuka, sama Taman Cimanggu. Sekarang ngaji sehari 3 kali ada majelisnya. Alhamdulillah. Semua ini adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat An-Nazi'at ayat 27. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "A antum ashaddu khalqan amis samaa'u banaha?" Apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya ataukah langit? Allah telah membangunnya, yaitu membangun langit. Rafa'a samkaha fasawwaha, dia meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya.
Lihat langit tidak ada retak, tidak ada pecah. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Ia memancarkan daripadanya mata air dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Wal jibala arsaha. Dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu. Aba'fukum ayyuhan nas. Apakah membangkitkan kalian wahai manusia? Ba'dal mauti asaddu fi taqdirikum am khalaqas sama. Apakah membangkitkanmu wahai manusia yang lebih berat atau menghidupkanmu setelah mati? Jadi jangankan cuma membangkitkan kamu setelah kamu mati hidup lagi. Membangun langit yang luas tanpa batas, yang tinggi tanpa tiang saja Allah Maha Kuasa. Apalagi membangkitkan orang yang sudah mati. Allah ceritakan tentang langit, rafa'a samkaha, yani rafa'a fawqakum kalbina. Allah angkat langit di atasmu seperti bangunan. Wa a'la suquhuha fil hawa. Dan Allah angkat atapnya di udara. La tafawutu fiha wala futur. Tidak ada retak, tidak ada yang pecah. Wa adlama lailuha bihurubi syamsiha. Dan Allah gelapkan malamnya dengan ditenggelamkan mataharinya. Wa abraza naharaha bisyuruqiha. Dan Allah jadikan siang terang benderang dengan terbitnya matahari. Wal arda ba'da khalqas samai basataha. Dan bumi setelah Allah ciptakan langit dibentangkan. Bumi itu bulat, tapi karena saking besarnya nampak terbentang seperti datar begitu. Padahal bumi apa? Bukti bahwa bumi itu bulat diantaranya orang yang melihat kapal di pantai. Ketika kapal layar yang tinggi layarnya muncul, itu yang kelihatan dulu kapalnya atau layarnya? Layarnya dulu kelihatan, kemudian baru bawahnya. Ini menunjukkan bumi itu apa? Bulat. Dan itu tidak diingkari oleh orang-orang yang belajar ilmu pengetahuan alam. Wa auda'a fiha manafi'uha. Dan kami siapkan di bumi itu manfaat-manfaatnya. Wa fajjara fiha uyunul ma. Dan kami pancarkan di bumi itu mata air. Dan mata air yang paling berkah di dunia adalah air Zam-Zam. Allah munculkan di zaman siapa? Ismail alaihi wassalatu wassalam. Dan sampai sekarang tidak pernah kering, walaupun diambil airnya oleh manusia seluruh dunia. Wa ambata fiha ma yur'a minan nabatat. Dan Allah tumbuhkan di bumi tumbuh-tumbuhan yang bisa digunakan untuk menggembala. Wa asbata fiha al-jibal autada laha. Dan Allah telah mengokohkan gunung-gunung sebagai pancang-pancang bagi bumi. Autad, paku bumi. Seperti orang yang mendirikan kemah agar kain itu tidak terbang, diikat, dipasak gitu. 10 cm kita bikin pasak, maka yang nancep ke dalamnya 7 cm. Disisakan di atas paling 3 cm untuk mengikat tali.
Begitulah gunung sebagai pasak menunjukkan yang nampak dari gunung itu sedikit, mungkin sepertiganya. Yang menancap ke dalam bumi itulah 2/3. Allah ciptakan pasak-pasak itu untuk mengokohkan bumi agar tidak goncang. Khalaqa subhanahu kullu hadhihi ni'ami manfa'atu lakum wa li an'amikum. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan ini untuk kemanfaatanmu dan kemanfaatan binatang ternakmu. Ya Allah, diingatkan kita untuk bersyukur kepada Allah. Allah ciptakan kita di bumi, diturunkan Nabi Adam dari surga ke bumi, tidak dibiarkan begitu saja. Untuk urusan kehidupannya, Allah Ta'ala pancarkan mata air, Allah tumbuhkan pohon-pohonan, Allah tumbuhkan rumput-rumputan untuk kemanfaatanmu dan binatang ternakmu. Semuanya Allah siapkan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Harusnya kita terus bersyukur kepada Allah. Untuk kemanfaatan rohani dan akhirat, Allah turunkan para nabi. Allah turunkan wahyu. Tidak dibiarkan manusia berkeliaran di muka bumi tanpa ada aturan. Dari mulai Nabi Adam, Idris, Nuh, semuanya mereka manusia-manusia yang Allah utus untuk membimbing manusia sampai akhir zaman. Berapa orang nabi? 124.000 nabi. Rasul 313 atau 315 rasul. Dari zaman Adam sampai hari kiamat, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad. Yang kita ketahui kisahnya, kisah Nabi dan Rasul berapa? 25 Nabi dan Rasul. Itu yang diceritakan di Al-Quran dan As-Sunnah. Allah siapkan semuanya demi kemanfaatan kita. Inna i'adati khalqikum yawmal qiyamati ahwanu 'ala Allah min khalqi hadhihi al-asya'. Sesungguhnya mengembalikan penciptaanmu nanti di hari kiamat itu lebih mudah bagi Allah daripada menciptakan alam semesta ini. Menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan isi bumi, menciptakan matahari saja Allah bisa. Apalagi menghidupkan kamu setelah mati. Mudah. Hanya sekali tiupan sangkakala bangun orang dari kuburnya. Wa kulluhu 'ala Allahi hayyun yasir. Semuanya bagi Allah remeh, mudah. Tidak ada yang susah. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Maka apabila malapetaka yang sangat besar, yaitu hari kiamat telah datang, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Pada hari itu manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya. Astagfirullah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahlika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ketika bangkit itu nanti, kita akan tahu semua yang pernah kita kerjakan. Mungkin kita berbuat dosa sendirian, tidak ada yang melihatnya. Allah mengingatnya, Allah mencatatnya melalui para malaikatnya, dan nanti akan ditampakkan di hari kiamat. Makanya banyak-banyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dosa yang dilakukan oleh matamu, dosa yang dilakukan oleh telingamu, mulutmu, semuanya tidak ada yang terlewatkan. Adapun belum dibalas, bukan karena Allah lupa. Allah beri kesempatan kita untuk bertaubat.
untuk menghapus dosa-dosa kita. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, pada hari itu manusia teringat apa yang pernah dia kerjakan. Wa burrizatil jahimu liman yara, dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. Semuanya akan nampak jelas. Fa amma man tagha, sampai ayat 36 dulu. Fa idza ja'atil qiyamatil kubra wa syiddatul uzma wa hiya nafkhatus tsaniyah, maka apabila datang kiamat besar, kiamat yang dahsyat, yaitu tiupan sangkakala yang kedua. Malaikat apa? Israfil, peniup sangkakala. Semenjak malaikat itu diciptakan, ia sudah meletakkan trompet di mulutnya. Dia telah menundukkan dahinya dan dia melirik matanya ke arsy, menunggu perintah Allah. Lihat ke arsy. Malaikat Israfil tidak pernah berkedip matanya. Khawatir pas kedip, kemudian Allah perintahkan, sehingga matanya terus melihat ke arsy seperti bintang yang bersinar. Kalau Allah perintahkan tiup, ditiup, maka hancur langit dan bumi. Inda idzin yu'radu 'alal insan kullu 'amalihi min khairin wa syarrin. Ketika ditiup sangkakala yang kedua itu dan bangkit manusia, ingatlah manusia semua yang pernah dilakukan. Apakah kebaikan, apakah keburukan, semuanya akan terlihat. Fayatadzakkaruhu wa ya'tarifu bihi. Mereka semua ingat, mereka semua mengakui, iya memang ini dosa-dosaku. Kecuali orang munafik. Orang mukmin ketika ditanya, ini dosa yang kau kerjakan, ini kerja yang kamu lakukan, dia mengatakan betul ya Allah. Adapun orang munafik, ketika dikatakan kepadanya, ini dosa yang kamu lakukan, ini dosa yang kamu lakukan, dia mengatakan, la wallahi ya Rabb, bukan demi Allah wahai Tuhan. Dia tidak mengakui dosa-dosa yang dikerjakan. Maka dia ditutup mulutnya. Ketika itu dia ditanya, kulitnya ditanya, matanya ditanya, semua ditanya, kemaluannya ditanya, maka ia menjawab semuanya, itu memang dosa yang aku kerjakan. Sultan, jangan bolak-balik. Duduk yang rapi. Semuanya mengakui. Lalu dibuka mulutnya. Mulutnya pun mengatakan kepada anggota tubuhnya, wahai anggota tubuhku, aku berdusta untuk melindungimu. Kenapa engkau justru malah menyebutkan semuanya? Maka dikatakan oleh anggota tubuhnya, hari ini tidak ada yang bisa ditutupi. Maka menyesallah sekarang sebelum ajal tiba. Hapus semua dosa-dosa. Karena dosa itu dampaknya bukan di akhirat saja. Dampak dari dosa semenjak di dunia. Salat yang kita terlambat dari waktunya, itu hukuman dari dosa yang kita kerjakan. Salat tahajud yang susah kita untuk bangun melakukannya, itu karena dosa yang kita lakukan. Puasa Senin dan Kamis yang gak pernah kita kerjakan, itu akibat dosa yang kita kerjakan. Itu diantara hukuman. Orang-orang bodoh menganggap saya berbuat dosa, tapi duit lancar aja, badan sehat-sehat aja. Engkau yang bodoh. Hukuman Allah bukan cuma malapetaka dan bencana. Hukuman yang Allah berikan kepadamu diantaranya adalah
sulitnya engkau sholat berjamaah di masjid tepat waktu. Itu karena dosa yang kamu lakukan. Baca Quran yang tidak pernah lagi untuk kerjakan, itu hukuman dari dosa yang kita lakukan. Itu semenjak di dunia. Di antara hukuman juga, di antaranya adalah seretnya rizki. Itu juga hukuman. Dan orang merasa hukuman itu kalau rizkinya seret. Sebagaimana disebutkan dalam hadis la yaruddul qadaru illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Wala yazidu fil umri illa albir. Tidak ada yang bisa menambah umur kecuali kebaikan. Fa innar rajula la yuhramu 'anil rizqi bi dhanbin yusibu. Sesungguhnya seorang akan terhalang dari rizki dengan sebab dosa yang dilakukannya. Di sini didhaifkan oleh sebagian ulama dan Syekh Ali Hasan menganggapnya hasan dalam tahqiq ad-da' wad dawa. Seseorang terhalang dari rizki dengan sebab dosa yang dilakukannya. Apa syahid dari ayat Al-Quran? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan solusi dari setiap problema dan Allah berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi rizki itu seret karena meninggalkan takwa. Kalau takwa, semua problema ada solusinya dan rizki datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka serius taubat kepada Allah. Kerjakan semua yang Allah wajibkan, tinggalkan semua yang Allah haramkan. Itu kuncinya. Wa udhirat jahannam likulli mubsirin tura'iyana. Dan pada hari itu akan ditampakkan jahannam. Bisa dilihat oleh semua orang yang bisa melihat dengan mata kepala. Setelah ditutup sangkakala, jahannam diperlihatkan kepada manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa neraka jahanam ditarik oleh 70.000 kendali. Neraka jahanam punya 70.000 kendali. Kalau orang naik kuda ada kendalinya. Itu jahanam ada kendalinya 70.000. Dan tiap-tiap satu kendali ditarik oleh 70.000 malaikat. Sehingga malaikat yang menarik neraka jahanam ada 4.900.000.000 malaikat. Allahu Akbar. 4.900.000.000 malaikat yang menarik neraka jahanam. Sangat besar sekali. Sehingga orang-orang yang senang dosa, senang maksiat, jangan khawatir. Jahannam masih ada tempat. Semua penghuni neraka dimasukkan ke dalam jahannam. Allah bertanya, halim talati, apakah kamu sudah penuh? Fahal mim mazid, kata jahannam masih ada tambahan. Sehingga Allah injak dengan kakinya. Jahannam diinjak dengan kakinya. Jahannam mengatakan qat, cukup. Allah injak dengan kakinya. Itu menunjukkan Allah Ta'ala punya sifat, punya kaki atau telapak kaki. Dan tidak disebutkan kaki kanan apa kaki kiri. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Fa'amma man tagha. Adapun orang yang melampaui batas, wa atharal hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa. Sesungguhnya neraka jahimlah tempat kembalinya. Fa amma man tamarrada ala amrillah. Adapun orang-orang yang menentang perintah-perintah Allah,
wa faddala al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirah. Dia lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat. Fa inna masirahu ilan nar. Sesungguhnya tempat kembalinya adalah neraka. Banyak orang-orang yang lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Semakna dengan ayat tersebut Allah berfirman, bal tu'thirunal hayatad dunya. Akan tapi kalian wahai manusia lebih mengutamakan kehidupan dunia. Inilah keadaan orang-orang kafir yang hanya beriman dengan apa yang mereka lihat. Mereka tidak beriman dengan hal-hal yang gaib. Mereka seakan-akan lalai bahwasanya ada hari akhirat yang menanti. Ada azab yang abadi. Ada pula kenikmatan yang kekal. Ketika keyakinan terhadap akhirat mulai hilang dari hati, mereka akan mendahulukan kehidupan dunia. Tadi orang pada bangun proyek akhirat, dia ingin bagaimana buka usaha, bagaimana bisa menghasilkan uang. Mereka hanya menjadikan dunia sebagai sarana. Orang mukmin dunia hanya sarana dan bukan sebagai tujuan. Karena tidak mungkin meraih akhirat kecuali setelah melewati dunia ini. Orang mukmin nyari dunia hanya sebagai jembatan menuju akhirat. Mereka hanya menjadikan dunia sebagai sarana untuk beribadah dan mencari akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Wala taj'al musibatana fi dinina, wala taj'alid dunya akbar hammina, wala mablagha ilmina, wala tusallit alaina man la yarhamuna." Ya Allah, janganlah Engkau jadikan musibah dalam urusan agama kami. Musibah agama tadi, salat terlambat, puasa enggak pernah dikerjakan, baca Quran enggak ada waktu, itu musibah agama. Nabi berdoa, janganlah Engkau jadikan musibah kami dalam urusan agama kami. Dan jangan pula Engkau jadikan dunia sebesar-besar tujuan kami. Jangan jadikan dunia sebesar-besar tujuan. Sebab semua akan ditinggalkan. Rumah yang kita kredit sedikit demi sedikit, kemudian lunas, ditinggal. Antum punya motor, punya apa, capek nabung buat beli, semua ditinggal. Seorang mukmin mencari dunia, namun tidak lupa akhirat. Cari dunia, enggak apa-apa cari dunia, tapi jangan lupa akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakat." Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah. Dia melaksanakan salat dan menunaikan zakat, berarti jual beli enggak masalah. Jual beli yang mereka lakukan tidak membuat mereka lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dari mendirikan salat. Allah Subhanahu wa taala di sini tidak sedang memuji orang yang rajin baca Quran, orang yang rajin salat, orang yang rajin haji umrah, tetapi memuji orang yang berdagang dan yang tidak lalai dari salatnya. Ini menunjukkan boleh berdagang, tapi dunia cuma sekedarnya, tujuannya akhirat. Ittaqi ma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari olehmu kehidupan akhirat dan jangan lupakan bagianmu di dunia. Jadi yang dicari apa? Akhirat. Dunia jangan dilupakan. Jadi dunia sekedar tidak dilupakan. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsu, semoga kita termasuk di dalamnya. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguhnya surga itulah tempat kembalinya. Wa amma man khafa al-qiyami baina yadayillahi lil hisab.
Adapun orang-orang yang takut berdiri nanti di hadapan Allah untuk dihisab. Dan nanti kita semua bangkit dari kubur, berdiri di hadapan Allah untuk dihisab, dihitung mana baiknya mana buruknya. Wa nahan nafsa 'anil ahwa'il fasidah, dia pun menahan hawa nafsunya dari keinginan-keinginan yang rusak. Fa innal jannata hiya maskanah, maka surga itulah tempat kembalinya. Jadi tempat kembalinya di surga. Surga negeri yang penuh kenikmatan, yang buah-buahannya bisa dipetik sambil berbaring. Buah-buahan di surga bisa dipetik sambil duduk. Buah-buahan di surga bisa dipetik sambil berdiri. Dari posisi apa saja kita bisa mengambil buah-buahan di surga. Qutufuha daniyah, buah-buahannya itu dekat. Sehingga jangan digambarkan nanti di surga kita metik durian naik pohon gitu. Yang nggak bisa naik bagaimana? Nggak ada orang naik-naik pohon. Jadi semuanya nikmat. Semoga Allah masukkan kita semua ke dalam surga. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Orang-orang kafir bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang kiamat, kapan terjadinya? Fima anta min dzikraha. Siapakah kamu sehingga dapat menyebutkan waktunya? Ila rabbika muntahaha. Kepada Tuhanmu lah dikembalikannya kesudahan semua itu. Innama anta mundziru may yakhshaha. Kamu hanyalah pemberi peringatan kepada siapa yang takut kepadanya. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Yas'alul musyrikuna ayyuhar rasul istighfafan. Wahai Rasul, orang-orang musyrik akan bertanya tentang hari kiamat karena meremehkan. Orang musyrik tanya sama Nabi, kapan kiamat? Tujuannya apa? Untuk mendustakan. Mana ada kiamat? Dari dulu bilang kiamat, buktinya enggak ada. Jadi bertanya an waqti hululis sa'ah, tentang waktu dihalalkannya kiamat, yakni datangnya hari kiamat, allati tatawa'aduhum biha, yang engkau selalu mengancam dengannya. Wahai Muhammad, kamu bilang kiamat, kapan kiamat? Maka Allah jelaskan, lasta fi syai'in min ilmiha. Engkau tidak punya sedikit pun tentang pengetahuan kapan kiamat datang. Bal muraddu dzalika ila Allah azza wa jal. Bahkan tempat kembali kapan datangnya hari kiamat hanya di sisi Allah azza wa jal. Allah saja yang tahu. Wa inna ma sya'nuka fi amri sa'ati an tahdhara minha man yakhafaha. Sesungguhnya urusanmu terhadap kiamat adalah engkau hanya memperingatkan tentang kiamat kepada orang yang takut. Yani orang yang takut hari kiamat saja. Kalau orang kafir enggak percaya, enggak usah diurusin orang enggak percaya. Ka'annahum yawma yaraw qiyamis saati lam yalbathu fil hayati dunya li hauli saati illa ma baina dhuhri ila ghurubi syamsi. Seakan-akan ketika mereka melihat hari kiamat, karena huru-hara hari kiamat, mereka seakan tinggal di dunia hanya dari tengah hari sampai terbenam matahari. Saking dahsyatnya hari kiamat, kita yang sudah hidup 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun hidup di dunia, begitu kiamat tiba, kaget mereka. Kayaknya baru setengah hari hidup di dunia. Penyesalan yang sudah tidak ada gunanya lagi. Cuman sebentar hidup di dunia, seperti zuhur sampai asar, sampai maghrib. Aw ma baina tulu'i syamsi ila nisfin nahar, atau jarak di dunia hanya seperti semenjak terbitnya matahari sampai tengah siang. Mungkin dia pas matinya pas pagi hari,
Begitu bangkit nanti hari kiamat, matahari di atas kepala. Atau yang dulu meninggalnya mungkin di siang hari. Begitu hari kiamat tiba, ini masih siang hari, belum maghrib, padahal itu sudah jutaan tahun. Itulah hari kiamat yang pasti terjadi. Yang iman kepada hari kiamat membuat kita persiapan untuk menghadapi kondisi tersebut. Itulah iman yang sebenarnya. Bukan tahu hari kiamat akan datang, tapi tetap saja lalai dari ibadah. Tahu kiamat akan datang, tapi terus saja berbuat dosa dan maksiat. Maka orang yang seperti ini lemah keimanannya, atau mungkin pura-pura beriman, tetapi dia sebenarnya tidak mengimaninya. Sebab kalau beriman dengan sebenarnya, tentu dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang terbatas. Jadi hidup kita di dunia itu ada batasnya. Kalau sudah meninggal, sudah nggak bisa lagi kita menambah kebaikan kecuali orang yang punya 2 nyawa. Apa yang dimaksud dengan orang yang punya 2 nyawa? Dia mati, tapi dia masih terus mendapatkan pahala. Dari mana? Dari jejak-jejaknya. Masjid yang dia bangun masih dipakai. Dia udah meninggal, dia terus dapat pahala. Pesantren yang dia rintis, yang dia dirikan. Orang yang sudah meninggal, tetapi dia terus mendapatkan pahalanya. Sumur yang dia gali, dia sudah meninggal, tapi sumur itu masih terus dipakai untuk umum. Dia dapat pahala. Pohon yang dia tanam, pohon yang dia tanam. Jadi orang yang menanam pohon, kemudian pohon itu dicuri orang, maka dia dapat pahala. Kalau pohon itu ditiup angin patah, maka dia pun terus mendapatkan pahala sampai datang hari kiamat. Jadi keutamaan yang sangat hebat mengenai menanam pohon. Ada di kitab Riyadhus Shalihin, ma min muslimin yakhrisu gharsan. Tidaklah seorang muslim yang menanam pohon illa kana ma ukila minhu lahu sadaqah. Kecuali apa yang dimakan darinya dia dapat pahala sedekah. Untuk menanam pohon paya misalnya, dipetik daunnya buat lalap, sedekah. Ada buahnya dimakan, sedekah. Atau untuk menanam pohon kelor, kalau orang petik daunnya buat dipecel. Daun kelor enak enggak? Enak. Obat. Itu dipetik orang dapat sedekah. Pohon kelor. Apalagi pohon cincau, dipetik orang daunnya, sedekah. Wa ma suriqa minhu lahu sadaqah, yang dicuri orang itu dapat pahala sedekah. Nanam rambutan, rambutannya dicolong monyet misalnya. Monyet bisa nggak nyolong rambutan? Bisa. Apalagi monyet pakai sarung. Itu jadi sedekah. Nanam pohon. Wala yarza'uhu ahadun illa kana lahu sadaqah, tidaklah dikurangi oleh seseorang melainkan itu menjadi pahala sedekah. Rawahu Muslim, hadis ini riwayat Imam Muslim. Di nomor 135 dalam Riyadhus Shalihin. Ini dapat pahala terus mengalir. Itu orang yang punya 2 nyawa.
Dia sudah meninggal tapi masih ada transferan pahala. Karena pohon-pohon yang ditanamin itu terus mengalir pahalanya. Coba kalau itu PT Jasa Marga yang bikin jalan tol itu, ngerti? Gratis pahala terus itu sampai hari kiamat. Tapi manusia nggak ada yang nggak serakah. Atau kalau enggak kanan kirinya itu kan lahan banyak, jangan ditanemin pohon yang biasa, tanemin pohon duren semua. Sepanjang jalan atau pohon mangga atau yang manfaat, insya Allah berbahaya. Coba itu pada loncat pagar, pada masuk sana, bahaya. Tapi bagaimana caranya biar tidak masuk ke jalan tolnya? Bisa. Memberikan kemanfaatan kepada manusia. Semoga Allah masukkan kita ke dalam surga dan Allah jauhkan dari neraka. Silakan dibuka Sirah Nabawiyah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Proyek dakwah yang dilancarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia dari kesyirikan kepada ketauhidan, mengajak manusia dari kekufuran kepada keimanan, tidak ringan. Terus mendapatkan tekanan. Ada orang-orang yang membela, ada orang-orang yang menggembosi. Maka kalau kita berdakwah juga akan menghadapi hal yang sama. Ada orang-orang yang setia mendukung dakwah ini, ada orang-orang yang menggembosinya, memusuhinya. Ada yang terang-terangan, ada yang diam-diam. Ada yang berpaling dari dakwah ini. Sampai akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan perjanjian Hudaybiyah yang menunjukkan eksistensi beliau, eksistensi Madinah sebagai negara berdaulat diakui. Baru Nabi mengirimkan surat-surat kepada para raja. Makanya antum nggak boleh diam, antum harus berdakwah. Misalnya mengajak orang suruh ngaji, mengajak orang suruh ngaji, itu dakwah. Ini proyek yang harus diteruskan, dipupuk, ditumbuh kembangkan dengan ikhlas karena Allah. Surat yang keempat, yaitu ini bentuk proyek Nabi dia lancarkan, surat kepada Kaisar Raja Romawi. Raja Romawi julukannya Kaisar. Seperti raja di Jogja julukannya Sri Sultan Hamengkubuwono. Hamengkubuwono artinya yang memangku bumi, yang menguasai bumi. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam hadis yang panjang, teks yang ditulis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Raja Romawi namanya Heraklius. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dia. Surat Nabi diawali dengan bismillah. Dari Muhammad Abdullah wa Rasuluh
kepada Heraklius penguasa Romawi. Semoga keselamatan terlimpah bagi orang yang mengikuti petunjuk. Salamun ala man ittaba'al huda. Nabi tidak menulis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, karena enggak boleh memulai Yahudi dan Nasrani dengan salam. Tapi boleh mengucapkan Salamun ala man ittaba'al huda. Masuk Islamlah, niscaya kamu akan selamat. Mungkin boleh juga kalau bosnya orang Kristen, kita karyawannya masuk kantor, Salamun ala man ittaba'al huda. Kata bosnya, apaan tuh? Kau selamat kalau kamu masuk Islam. Udah besok kamu jangan ngantor lagi. Masuk Islamlah, niscaya kamu selamat. Masuk Islamlah, niscaya Allah memberimu pahala 2 kali lipat. Yani pahala ketika engkau menjadi Nasrani dan pahala ketika engkau menjadi Muslim. Jika kamu berpaling, kalau kamu enggak mau berpaling, kamu akan menanggung dosa orang-orang Romawi. Itu dia. Makanya kalau datang hidayah, ya, ada waktu ngaji, ada sempat ngaji, nyari dunia enggak apa enggak, berpaling dari pengajian, hati-hati. Ada orang nih di lingkungan mau ngaji. Kenapa? Karena ngelihat itu bos aja ngaji. Kalau bosnya ngaji, anak buahnya apa? Ngaji. Tetapi ketika bosnya aja nggak mau ngaji, anak buahnya ngaji apa enggak? Nggak mau ngaji. Yang nggak ngaji anak buahnya, bosnya ikut dosa. Kenapa? Karena dia anak buahnya nggak mau ngaji. Penyebab kebaikan akan mendatangkan pahala, penyebab keburukan akan mendapatkan dosa. Sehingga di sini diancam Heraklius oleh Nabi, jika kamu berpaling, kamu akan menanggung dosa orang-orang Romawi karena dia pimpinannya. Apalagi udah kita nggak ngaji, kok nggak ngaji bos? Ngaji apa itu? Gak usah. Lebih menanggung dosa lagi. Jadi yang nggak ngaji orang-orang Romawi, tapi yang menanggung dosa siapa? Heraklius. Karena kalau kamu tidak mau mengikuti, kamu nanggung dosa mereka. Itulah bahayanya jadi tokoh, bahayanya jadi pemimpin. Kalau kita memberikan teladan yang baik, pahala melimpah. Tapi kalau kita memberikan contoh yang buruk, dosanya juga melimpah. Naudzubillah. Jadi gimana? Kalau antum sibuk bisa jadi bos, enggak ngaji bos, saya enggak ngaji, antum ngaji, saya ada keperluan. Gitu. Agar tidak menanggung dosa mereka. Sudah enggak ngaji, ngajakin orang enggak ngaji. Itu bahaya itu. Nanggung dosa orang-orang yang enggak ngaji gara-gara dia. Kan ada orang masyarakat ketergantungan. Yang Pak Haji ada istrinya enggak pakai jilbab. Akhirnya tetangganya juga istrinya. Siapa yang jadi contoh? Pak Haji. Nah, itu di kampung itu haji itu jadi teladan. Nah, haji itu kalau di kampung dibilang orang sakti. Kenapa? Karena dia ke Mekah nggak mati. Dulu tahun 70-an, 60-an itu kalau orang berangkat ke Mekah, itu yang pulang separuhnya. Rata-rata meninggal di tengah jalan. Karena tidak kuat dengan dinginnya udara laut. Naik kapal. Berangkat ibadah haji naik kapal. Dan ini Menteri Agama sekarang merencanakan juga keberangkatan haji pakai kapal pesiar. Baru lagi dirumuskan. Itu katanya lebih irit biayanya.
tapi buang-buang waktu. Yang ada yang enak malah nyari yang susah. Ancaman berat, kalau kamu berpaling, kamu akan menanggung dosa orang-orang Romawi. Wahai ahli kitab, marilah berpegang kepada satu kalimat ketetapan yang sama di antara kita, bahwa kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukan dengan suatu pun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian lain sebagai sembahan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Ishhadu bi anna muslimun, saksikan saya itu muslim. Jadi dalam kita berdakwah punya izzah. Sampaikan saja dakwah, sampaikan. Dia nggak mau, ya sudah, nggak masalah. Urusanmu dengan Allah kalau tidak mau mengikuti dakwah ini. Urusanmu dengan Allah. Rasulullah SAW memilih Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi untuk membawa surat ini. Jadi seorang sahabat yang terkenal dengan ketampanannya, Dihyah. Yang malaikat Jibril kalau ketemu Nabi, ia menyerupakan dirinya seperti Dihyah. Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Dia diperintah agar menyerahkan surat itu kepada penguasa Busra, agar penguasa Busra menyerahkannya kepada Kaisar. Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Abu Sufyan bin Harb pernah bercerita kepadanya bahwa Heraklius pernah memintanya menghadap bersama rombongan orang-orang Quraisy. Ketika itu mereka sedang melakukan perdagangan di negeri Syam, yaitu di Syria. Ketika itu mereka sedang melakukan perdagangan di Syria, dan saat Rasulullah SAW masih memberi kelonggaran kepada Abu Sufyan dan kaum kafir Quraisy, mereka menemuinya ketika berada di Iliyah. Ketika itu Kaisar mendatangi Iliyah, Baitul Maqdis. Jadi Iliyah itu Baitul Maqdis. Dengan berjalan kaki dari Hims di Syria untuk bersyukur atas apa yang dikurniakan oleh Allah kepadanya berupa kemenangan pasukannya melawan Persia. Jadi bersyukur perang menang, jalan dari Syria ke Palestina. Orang-orang Persia telah membunuh Kisra Perves dan berdamai dengan orang-orang Romawi dengan konsekuensi mengembalikan seluruh daerah kekuasaan Kaisar Romawi yang mereka duduki dan mengembalikan kepadanya kayu salib yang diklaim oleh orang-orang Nasrani bahwa Nabi Isa alaihissalam disalib di atasnya. Kaisar Romawi datang ke Iliyah, yaitu tahun ke-7 Hijriah, meletakkan kayu salib di tempatnya dan bersyukur kepada Allah atas kemenangan yang nyata ini. Padahal yang disalib bukan Nabi Isa, sedangkan Nabi Isa di mana? Di langit, diangkat. Mereka menemuinya ketika berada di Iliyah. Kaisar Romawi mengundang mereka ke majelisnya dengan didampingi pembesar-pembesar Romawi yang ada di sekelilingnya. Lalu dia memanggil juru bahasa saat bertanya, siapa di antara kalian yang paling dekat nasabnya dengan orang-orang yang mengaku Nabi? Abu Sufyan berkata, aku yang paling dekat nasabnya di antara mereka. Kaisar berkata, dekatkan dia dariku, juga sahabat-sahabatnya, dan berdirikan mereka di belakangnya. Kemudian dia berkata kepada juru bahasanya, aku akan menanyakan kepada orang tentang orang yang mengaku Nabi itu. Jika dia membohongiku, dustakanlah orang ini oleh kalian. Abu Sufyan berkata, demi Allah, kalaulah tidak karena takut menanggung malu jika ketahuan bohong, pasti aku berdusta tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya Abu Sufyan yang kafir ini pengen memutarbalikan fakta tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengen bohong. Tetapi Abu Sufyan
Malu kalau sampai ketahuan bohong. Karena bohong itu perbuatan yang buruk sekali. Dan awal daripada dosa itu adalah bohong. Apa sih bohong? Berita tidak sesuai fakta. Apa bohong? Siapa yang menyampaikan berita tidak sama dengan fakta, maka dia bohong. Nah, bohong itu perbuatan yang jelek sekali, yang buruk sekali. Sampai orang kafir saja Abu Sufyan gak mau bohong. Dan itu ciri-ciri orang munafik, idza hadatsa kadzaba. Kalau bicara dia bohong. Kemudian dia berkata, pertanyaanku yang pertama tentangnya adalah bagaimanakah nasab keturunan menurut kalian? Jadi Muhammad itu keturunan siapa? Aku jawab, dalam masyarakat kami dia memiliki nasab yang baik. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, terus sampai kepada Nabi Ismail. Apakah ada salah seorang di antara kalian yang pernah mengaku sebagai nabi sebelumnya? Dijawab tidak. Apakah ada di antara kakek-kakeknya yang menjadi raja? Dijawab tidak. Sebab kalau ada bapak-bapaknya yang jadi raja, mungkin dia ngaku-ngaku saja ingin mengembalikan kejayaan nenek moyangnya. Ia diikuti pemuka-pemuka masyarakat dan orang-orang lemah diikuti oleh orang-orang lemah. Gitu. Jadi pengikut Nabi itu orang-orang miskin seperti Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, orang-orang miskin pada waktu itu. Mereka semakin bertambah atau semakin berkurang? Jawab, semakin bertambah. Nah, ciri-ciri dakwah yang hak, dakwah yang benar itu makin hari makin bertambah. Dia berkata, apakah salah seorang di antara mereka ada yang murtad karena benci kepada agamanya setelah dia memeluknya? Abu Sufyan jawab tidak. Jadi orang yang sudah masuk Islam, maka dia enggak mau murtad. Begitulah manhaj yang hak ini. Orang-orang yang sudah mengenal manhaj salaf, maka dia akan berpegang teguh dengannya. Pernahkah kalian menuduhnya berbohong sebelum ia mengaku nabi? Jawab, belum pernah. Bahkan beliau terkenal al-amin, yang dapat dipercaya. Pernahkah dia berkhianat? Belum pernah. Setidaknya untuk saat ini kami tidak mendapati dirinya melakukan pengkhianatan. Begitu sikap seorang yang hebat Nabi Muhammad SAW, tidak pernah berkhianat. Kata Abu Sufyan, aku tidak bisa menyusupkan suatu pernyataan negatif selain kalimat itu. Jadi mengatakan setidaknya untuk saat ini. Itu menyusupkan kalimat negatif buat Nabi. Ya sekarang sih belum khianat, tapi nggak tahu lah besok lusa. Itu maksudnya, mau menjatuhkan Nabi Muhammad. Kemudian dia bertanya, apakah kalian memeranginya? Jawabnya iya. Dia berkata, bagaimana peperangan antara kalian dengannya? Perang antara kami dengannya seimbang. Kadang dia menang, kadang kami kalah. Itu juga hiburan buat kita. Dalam perang, dalam berdakwah, kadang menang, kadang kalah. Begitu Nabi Muhammad, enggak menang terus. Dia berkata, apa yang ia perintahkan kepada kalian? Aku jawab, dia berkata, sembahlah Allah semata, jangan kalian mempersekutukannya dengan suatu pun. Tinggalkan apa yang dikatakan oleh leluhur kalian. Dia memerintahkan kami untuk sholat, berkata jujur, menjaga kehormatan dan menyambung tali silaturahim. Maka kepada penterjemahnya dia berkata, katakan kepadanya, aku tanyakan padamu tentang nasab keturunannya, lalu kau sebutkan bahwa ia mempunyai nasab yang mulia. Begitu pula memang para utusan Allah dari keluarga yang mempunyai nasab luhur di antara kaumnya.
Aku tanyakan kepadamu, apakah ada seorang dari kalian yang menyerukan kepada hal itu sebelumnya? Kamu jawab, belum pernah. Kataku, bila ada orang yang pernah menyuruh kepada hal ini sebelumnya, niscaya aku akan berkata, itu cuma mengikuti perkataan yang pernah diucapkan orang sebelumnya. Berarti kalau memang ada, Nabi cuma ikut-ikutan. Aku tanyakan, apakah kakek-kakeknya ada yang pernah menjadi raja? Kau jawab, tidak ada. Kataku, bila ada di antara kakek-kakeknya yang pernah menjadi raja, pasti aku katakan, ia hanya ingin mengembalikan kekuasaan leluhurnya. Aku tanyakan, apakah kalian pernah menuduhnya berdusta sebelum ia mengaku jadi nabi? Kamu jawab, belum pernah. Aku tahu tidaklah mungkin dia meninggalkan perkataan dusta kepada manusia, kemudian dia berani berbohong kepada Allah. Ini pelajaran buat kita. Kalau lisan kita enggak pernah bohong kepada orang, maka itu akan menjadi sebab Allah percayakan kita untuk menyampaikan risalahnya. Kalau kita menjaga lisan dari bohong kepada orang, maka Allah akan percayakan kepada kita untuk menyampaikan risalahnya. Tapi kalau kita tukang bohong, maka Allah tidak akan percayakan kepada kita. Aku tanyakan pemuka-pemuka masyarakat yang menjadi pengikutnya, ataukah orang-orang lemah di antara mereka? Kamu jawab, orang-orang lemahnya yang mengikutinya. Aku tahu memang orang-orang lemahlah pengikut para rasul. Jadi orang yang dakwahnya ikhlas karena Allah, biasanya jemaahnya orang-orang miskin. Tapi kalau yang dakwahnya bukan ikhlas, ya tadi dakwahnya di hotel. Itu sekali pengajian bayar 3 juta. Itu bukan begitu ciri dakwah para nabi dan rasul. Aku tanyakan, apakah mereka bertambah atau berkurang? Kau jawab, mereka selalu bertambah. Begitulah halnya perkara iman sampai ia sempurna. Iman itu akan bertambah terus. Aku tanyakan, apakah ada seorang yang murtad karena benci kepada agamanya setelah dia memeluknya? Kau jawab, tidak ada. Begitulah halnya perkara iman ketika telah bercampur personannya dengan hati. Jadi iman kalau sudah masuk ke hati, maka dia akan bertahan sampai mati. Aku tanyakan, apakah dia pernah berkhianat? Kau jawab, belum pernah. Begitulah para rasul, tidak pernah berkhianat. Jadi orang itu kalau dipercaya, jangan khianat. Orang sudah mempercayakan kepada kita, tiba-tiba kita mau mengkhianatinya, itu munafik. Itu namanya orang apa? Apakah yang dipercayakan kepada kita adalah cintanya? Keren juga. Orang sudah mempercayakan cintanya kepada kita, tiba-tiba tidak ada salah kita mengkhianatinya, munafik. Jangan dikhianati orang yang sudah mempercayakan kepada kita. Jangan dikhianati. Kalau dia yang berkhianat, biarlah dia berkhianat, tapi jangan kita yang berkhianat. Antum dikasih tugas, dikasih amanah, itu sanggup, kerjakan semampumu. Kerjakan semampumu. Jangan orang sudah diberi kepercayaan, itu misalnya kerja, masuk jam 7. Oh sekarang macet, gak ada alasan. Masuk kantor jam 7 macet, kamu berangkat jam 3 malam. Sholat subuh di tempat kerja. Gitu namanya orang beri amanah. Jangan jadi pengkhianat. Oh no, saya sibuk, afan ini pengkhianat. Jadi jangan jadi apa? Pengkhianat. Apa yang orang amanahkan kepada kita, percayakan kepada kita, hendaknya dijalani dengan sebaik-baiknya. Habis waktunya. Kita lanjutkan insyaallah di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Ta'ala memberikan karunia kepada kita untuk bisa meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa bertemu beliau nanti di surga.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.